Alhamdulillah akhirnya salah seorang penganut bumi datar yang kemarin berdiskusi dengan saya yaitu Mas Nopan ya. Nama lengkapnya Bayu Nopandra kalau saya nggak salah. Nah, dia pernah diskusi dengan saya sebelumnya memperdebatkan tentang apakah bentuk bumi bulat atau datar. Nah, akhirnya argumentasi saya bisa diterima dengan baik oleh Mas Nopan ya. Jadi ini saya tampilkan ya screenshot dari pembicaraan sama dia di WhatsApp. Nah, sebetulnya pada video yang sebelumnya itu dia susah menerima, tapi kemudian setelah dia pikir-pikir ya, lalu dia menjawab seperti itu. Jadi apa sih yang sekarang sudah dia terima? Yaitu bahwa ternyata bulan tidak memiliki cahayanya sendiri. Jadi ini tentu bertentangan dengan kepercayaan kaum bumi datar pada umumnya, yaitu yang mempercayai bahwa bulan itu memiliki cahaya sendiri. Jadi bulan itu bersinar. Padahal menurut kita yang normal ya, karena bulan itu tidak memiliki cahaya, melainkan dia menerima cahaya dari luar, yaitu apa? Ya dari matahari. Nah, karena bulan menerima cahaya dari matahari, maka karena perubahan posisi antara matahari, bulan, dan bumi, ya pada akhirnya membuat ya, terjadi perubahan fase ya. Apa itu perubahan fase? Jadi bulan kadang terlihat bulat penuh seperti ya bulan purnama ya. Kemudian kadang terlihat separuh, kadang terlihat seperti sabit itu. Bahkan kadang tidak terlihat sama sekali. Nah, ini sebetulnya langkah yang baik untuk kemudian Mas Nopan selanjutnya mempelajari ya, apakah yang selama ini dipelajari atau dipercaya oleh kaum bumi datar apakah benar atau salah gitu ya. Nah, sayangnya Mas Nopan sekarang nggak bisa melanjutkan diskusi kita. Sebetulnya kalau Mas Nopan bisa melanjutkan diskusi kita, maka saya akan memberikan argumentasi-argumentasi baru yang nanti akan mematahkan ya, satu persatu ya, pada akhirnya semua argumentasi tentang bumi datar. Nah, Mas Nopan ini justru kemudian masih meng-sharing ke saya tentang video-video yang dibuat oleh kaum bumi datar ya, yang mana sekarang itu kampionnya atau pemimpinnya mereka itu adalah orang yang menamakan dirinya Bos Darling. Nah, Bos Darling ini adalah seseorang yang gemar membuat video tentang bumi datar ya. Nah, orangnya sendiri tidak pernah menampakkan wajahnya di depan umum. Saya asli memang penasaran orangnya seperti apa. Jadi kalau saya ada kesempatan, saya ingin berbicara langsung dengan dia, langsung berdiskusi atau berdebat ya. Kita adu argumentasi. Tapi sayangnya orangnya selalu menyembunyikan diri. Saya nggak tahu kenapa. Katanya takut di apa-apain katanya gitu. Siapa juga yang peduli ya kawan ya. Sebetulnya kalian percaya bumi datar atau tidak itu orang ya hanya tertawa aja. Nggak ada yang orang mau menculik, mau membunuh gitu, nggak ada ya kawan. Dan nyatanya kayak Mas Nopan pun muncul dan dia mengatakan aktif di komunitas bumi datar, nggak ada masalah ya. Nggak ada yang memburu dia, nggak ada yang tukang bakso mondar-mandir depan rumahnya, nggak ada. Jadi alasan Bos Darling ini terlalu mengada-ada ya. Jadi saya sih sebetulnya curiga ya, ada satu orang yang sangat mirip ya kawan. Nah, ini suaranya coba saya tampilkan sebentar. Ini mirip nggak sih dengan suara Bos Darling ya? Karena saya bilang tadi, tolong sampaikan, saya akan hadir manakala kita tidak mengikuti protokol setan. Untuk memotret atau merekam video benda-benda di bumi, ini adalah contoh zooming benda di bumi yang tidak terlalu jauh jaraknya. Baik, jadi sampai sekarang saya sih masih menunggu Mas Nopan. Kalau mau kita akan lanjutkan ya, sehingga saya bisa memberikan argumen-argumen baru yang mematahkan teori-teorinya orang kaum bumi datar. Nah, sebetulnya begitu Mas Nopan menyatakan bahwa dia menerima argumen bahwa ternyata bulan tidak memiliki cahayanya sendiri, dia menerima dari matahari. Sebetulnya ini adalah pintu masuk yang sangat bagus untuk kemudian mementahkan teori bumi datar, kawan-kawan. Kok bisa? Ya, jadi ceritanya begini, kawan-kawan. Nah, orang bumi datar itu kan mempercayai bumi bentuknya datar seperti ini ya. Saya coba peragakan ya, kawan-kawan. Jadi antara bulan dan matahari menurut mereka itu tingginya kira-kira sejajar, lalu mereka matahari dan bulan ini berputar-putar seperti ini. Nah, kalau ini yang terjadi ya kawan-kawan, maka tidak mungkin akan terjadi perubahan fase bulan. Kenapa? Perhatikan ya, kalau saya gambarkan ya. Kalau ini bumi bentuknya datar, lalu bulan di sini, lalu matahari di sini. Lalu matahari bersinar, bulan terkena sinarnya, ya sinar matahari. Lalu yang sebelah sini pasti gelap ya kan.
Nah, kalau gelap seperti ini, maka apa yang tampak oleh orang yang ada di bumi, kawan-kawan? Orang yang ada di bumi melihat ke sini, maka dia akan melihatnya seperti ini. Saya gambarkan sini. Pasti kelihatan setengah ini ya. Kemanapun mereka berputar, karena tingginya sejajar, maka akan terbentuk selalu setengah seperti ini. Maka fase bulan tidak akan berubah, selalu bulan setengah terus. Nah, kenyataannya kan tidak begitu ya. Kenyataannya kadang sabit, kadang purnama gitu. Nah, jadi dengan sendirinya sebetulnya kalau Mas Nopan sudah mempercayai bahwa cahaya bulan itu adalah cahaya yang dia terima dari matahari, maka sebetulnya secara logika dia harusnya bisa memahami ya, kemudian dia bisa mematahkan sendiri bahwa ternyata teori bumi datar itu enggak benar ya. Mudah-mudahan Mas Nopan nonton ini dan bisa merenungkan sendiri, lalu kemudian cobalah ya dipahami, kemudian ambil kesimpulan ya. Saya nggak bisa maksa, tapi coba direnungkan ya. Bagaimana mungkin terjadi fase kalau bentuknya seperti ini, gitu ya kan. Baik, sekarang bagaimana kalau dengan fase bulan kalau dilihat dari bumi bulat? Jadi bumi itu kan dikelilingi oleh bulan ya kan. Anggaplah cahaya matahari dari sana ya. Nah, karena matahari besar dan jauh, saya susah menggambarkannya, maka saya gambarkan arah datang sinarnya aja. Nah, bulan itu dia bisa berputar begini, atau kalau kita lihat dari sudut pandang lain, berputar begini pun boleh, ya kan? Anggap dia posisinya kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, ya, kadang di sini. Nah, perhatikan ketika dia di sini dulu deh. Maka yang nampak di bumi adalah fase bulan setengah seperti ini ya, kawan. Ketika dia di sini, sama yang nampak setengah ya. Ini tergantung bagaimana orang lihatnya bisa bisa begini juga ya, tergantung dari sudut mana dia melihat. Yang jelas setengah ya kalau dilihat dari bumi. Oke. Nah, ketika dia posisinya di sini atau di sini dulu deh. Ketika di sini maka akan sebagian besar terlihat, lalu bayangannya kecil, sehingga yang terlihat nanti seperti ini kira-kira. Ya, makanya ada bulan itu kadang nggak penuh ya kawan. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan kalau dia posisi di sini ya, perhatikan kalau posisi di sini, maka yang gelap sebelah sini, sedangkan sini akan terang benderang ya. Nah, kalau terang benderang semuanya tidak ada bayangan yang terlihat, maka yang terlihat oleh kita di bumi ini adalah bulan purnama. Nah, seperti itu, dan begitu seterusnya ya kawan. Nah, ketika sampai di sini, perhatikan ya. Nah, di sini bulan itu sebagian besar adalah yang kelihatan dari bumi ya. Yang kelihatan dari bumi adalah bayangan hitamnya. Sehingga perhatikan kalau bayangan hitam yang menjadi sebagian besar, maka bumi akan menjadi sabit seperti ini. Jadi sangat mudah menjelaskan bagaimana perubahan fase kalau bumi itu bulat ya kawan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada bantahan dari orang bumi datar ya kawan. Loh, kalau di sini berarti kan terjadi gerhana bulan gitu. Nah, di sini ya kawan, harus dipahami bahwa bulan itu bentuknya relatif kecil terhadap bumi. Kalian perhatikan ya, kalau bumi di sini, kalau bulan di sini, ya, ini putaran bulan itu kan segitu besar ya kawan. Dan garisnya itu tidak tetap, tidak selalu seperti ini. Anggap kalian itu berdiri dari posisi matahari, nonton dari matahari. Dia ketika mutar seperti ini, itu tidak selalu tepat ada di belakang bumi si bulan ini ya. Kadang dia itu agak ke atas sedikit atau agak ke bawah sedikit ya. Perhatikan tuh. Misalkan ke sini. Nah, apakah di sini akan terhalang? Tidak ya. Kalian bisa ngelihat ini. Tapi ketika dia mutarnya pas di sini, disinilah ya. Ini kalian nggak bisa ngelihat kan. Nah, ketika kalian nggak bisa lihat bulan, maka di sini terjadi gerhana bulan. Makanya gerhana bulan itu dalam setahun itu sebetulnya bisa terjadi beberapa kali ya, tapi ya karena kita kurang perhatian, maka kita nggak tahu kalau gerhana bulan itu sering terjadi. Ya, terjadinya kadang total, kadang sebagian, dan memang sebagian besar sih sebagian aja, karena bulan itu kan kecil dan jauh dari bumi, makanya tidak selalu terhalang ya kan. Jadi elipsnya itu nggak tetap seperti ini, kadang agak miring kayak gini, kemudian miring ke bawah seperti itu, gitu ya. Nah, itu kalau kalian ingin mempelajari ya
silakan kuliah di ilmu astronomi ya kawan, ada sendiri jurusannya. Nah, yang saya salutnya pada Mas Nopan ini adalah dia tadinya itu susah menerima penjelasan saya di video tersebut. Bukan susah memahami ya, dia sudah paham dan sudah secara logika sudah bisa menerima, tapi secara kepercayaan dia tidak menerima ya. Jadi dia udah terlanjur didoktrin oleh si Bos Darling ini bahwa bulan tidak memiliki cahaya sendiri, sehingga dia bilang secara logika masuk akal apa yang saya katakan ya, tapi secara kepercayaan dia tetap percaya bahwa bulan punya cahaya sendiri. Nah, ini sesuatu yang ini ya kawan-kawan, doktrin melawan logika. Jadi ini harus dibenturkan ya. Jadi jangan karena doktrin itu maka logika dipinggirkan, justru harus dibalik ya. Doktrin-doktrin itu harus kalian pikir ulang. Kalau memang nggak masuk logika ya tinggalkan. Nah, seperti itu ya. Dan akhirnya memang butuh waktu beberapa hari atau beberapa minggu bagi Mas Nopan. Pada akhirnya dia mengakui ya. Ya, ini bukti chatnya ya, saya tampilkan di layar ya kawan-kawan. Bahwa dia akhirnya mengakui setelah memikirkan bahwa secara logika memang yang saya sampaikan benar, dan akhirnya dia bisa menerima bahwa bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Nah, sekarang ya kawan, kalian akan saya ajak untuk menonton video yang mana dikirimkan oleh Mas Nopan sebelum saya melakukan diskusi dengan dia. Dan ini nanti kita akan bahas ya, bagaimana sih menjawab video orang-orang bumi datar. Nah, sayangnya orang-orang bumi datar ini ya kawan, jarang yang mau menanyakan kepada kita kaum bumi bulat gitu ya. Kenapa? Mereka itu takut menemukan kebenaran gitu. Nah, sama Bos Darling sendiri, mereka itu sering ditakut-takuti. Kalian jangan diskusi orang awam melawan orang awam gitu ya, percuma, nggak akan ketemu ya. Padahal kalau kita mau diskusi ya seperti Mas Nopan tadi, setelah mau diskusi secara logika masuk, akhirnya dia punya pengetahuan baru ya. Jadi orang kaum bumi datar itu perlu open minded. Mereka sering mengaku open minded, padahal mereka justru close minded ya kan, nggak mau untuk berdiskusi. Nah, Mas Nopan ini sangat baik sekali, dia mau berdiskusi, pada akhirnya ya bisa menerima pemikiran kita yang secara logis ya kawan-kawan. Nah, sekarang kawan-kawan akan saya ajak nonton bagaimana sih si Bos Darling ini mempengaruhi orang-orang bumi datar ya. Untuk memotret atau merekam video benda-benda di bumi, ini adalah contoh zooming benda di bumi yang tidak terlalu jauh jaraknya. Yang mengherankan, kenapa kamera sederhana itu bisa menzoom bulan sampai begitu detail? Tak mungkin jika bulan jaraknya 400.000 km, bulan tak sejauh itu. Baik, apa yang kita saksikan dari video yang dikomentari Bos Darling tadi ya kawan-kawan. Jadi dia membandingkan gambar antara tiang listrik yang tingginya sekitar 20 atau 30 meter dengan gambar bulan. Sehingga dia menyimpulkan bahwa bulan harusnya nggak sampai 400.000 km. Nah, sebetulnya yang dia bilang detail pada gambar bulan itu nggak detail ya kawan-kawan. Jadi yang tiang listrik tadi itu kan skalanya sampai ya mungkin 20-30 meter ya. Sedangkan yang bulan tadi skalanya ya, dia tadi itu kan ada bulat-bulat kecil, itu kawah kawan-kawan. Yang mana diameternya itu bisa berkilo-kilometer gitu ya. Sehingga ya dia salah kalau mengatakan itu detail, itu sama sekali nggak detail ya. Sama dengan kalian melihat gambar saya, apakah ini cukup detailnya? Sebetulnya detail atau enggak itu tergantung persepsi kan. Kalau menurut kalian kelihatan hidung saya itu sudah detail, ya itulah perkataan kalian gitu kan. Tapi kalau ada orang yang mengatakan kalau nggak kelihatan lubang pori-porinya maka itu nggak detail, nah itu beda lagi ya. Jadi sebetulnya poinnya dia nggak masuk sama sekali ya. Sekarang kita lanjutkan ya. Perhatikan bagian bulan yang tak bercahaya. Mana mungkin itu bayangan bumi? Jelas sekali itu adalah langit yang ada di belakangnya. Mana ada bayangan berwarna biru? Oke, kita komentari ya kawan. Dia mengatakan ya, dia tadi ngelihat bulan, kita hapus dulu ya. Kita ini kan. Ini kesalahan mendasar dari si Bos Darling ini kawan. Apa kesalahan mendasar dia? Perhatikan ya. Tadi itu kan dia lagi ngelihat gambar bulan. Terus bulan hanya kelihatan setengah ya kawan. Jadi ini secara bergradasi di sini mulai hilang ya, ini gelap, sini terang. Lalu dia mengatakan, apakah ini bayangan bumi? Nah, di sini ini pertanyaan ini kunci ya kawan. Perhatikan ya, fase bulan
itu terjadi bukan karena ketutupan oleh bumi. Ya, jadi bukan karena tertutup bumi lalu terjadi hilang separuh, bukan. Ya, fase bulan itu terjadi karena apa? Menerima cahaya matahari dari sana, ya, sehingga bagian sisi kirinya menjadi gelap. Nah, seperti itu ya kawan. Jadi yang dia omongkan tadi itu apa? Sebetulnya dia tadi itu ngomongin gerhana. Jadi fase bulan sama gerhana bulan itu beda ya kawan. Kalau bulan mengalami gerhana, coba kalian cari ya foto-foto gerhana bulan ya kawan. Kalau tidak penuh ya, maka dia akan terpotong seperti ini kawan. Ya, nanti saya kalau nemu fotonya saya lampirkan ya. Nah, seperti itu. Jadi bedakan ya, kalau fase bulan nggak akan pernah terjadi seperti ini. Ya, jadi kalau terjadi seperti ini namanya gerhana bulan. Ya, kalau bulan itu nggak penuh, dia biasanya itu sabit seperti ini kanan. Nah, kalau sabit inilah fase bulan ya. Tapi ini juga bisa terjadi pada gerhana juga ya. Tapi yang seperti ini tidak mungkin terjadi karena fase, ini terjadi karena gerhana. Jadi di sini tadi sekali lagi menunjukkan bahwa Bos Darling itu tidak bisa membedakan antara perubahan fase bulan sama gerhana bulan ya. Nah, dari sini harusnya Bos Darling itu membuka diri untuk berdiskusi agar bisa saya jelaskan seperti ini ya kawan. Baik, kita lanjutkan ya. Bulan tampak transparan. Kadang bintang terlihat di bagian badan bulan yang transparan. Oleh sebab itu, pada zaman dulu, banyak simbol bulan dan bintang yang masih digunakan orang sampai sekarang. Baik, itu tadi dia mengatakan bahwa bulan itu transparan ya. Jadi ini lucu sekali ya kawan. Bulan itu transparan sehingga itulah alasan kenapa ada logo seperti ini kawan. Jadi kan ada logo kayak gini ya. Ini ada bintang kayak gini. Nah, ini adalah sebetulnya bulan, terus sininya lagi fase sabit, lalu ditembus oleh bintang. Nah, ini kan sebetulnya hanya lambang ya kawan. Jadi di alam nyata kalian tidak akan pernah melihat yang seperti ini. Nah, silakan kalian coba sendiri ya. Lihat di alam nyata pernah nggak kejadian seperti ini? Ada bulan sabit, lalu kemudian di sini ada bintangnya. Nggak akan pernah kawan ya. Jadi pernyataan Bos Darling ini tadi jelas ngawur ya. Kalaupun dia menyertakan ada foto-foto, kemudian ada video, ya bisa aja direkayasa. Jangankan bikin bulan sama bintang seperti ini, bikin orang terbang aja kalau di video juga bisa. Tapi apakah itu nyata? Tidak, ya itu namanya rekayasa ya. Baik kawan-kawan, jadi saya cukupkan sekian dulu karena video dari Bos Darling ini kan banyak dan panjang ya. Jadi kalau kalian tertarik silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bisa membahas lanjutannya. Nah, bagi Mas Nopan ya mudah-mudahan mau menonton ini dan kemudian merenungkan kembali sehingga dari argumen yang sudah dia terima kemarin bahwa bulan tidak memiliki cahaya sendiri, dia bisa kembangkan ya seperti yang tadi sudah saya tunjukkan, bisa kita kembangkan lalu bisa untuk pembuktian ya bahwa ternyata kalau bumi bentuknya datar itu tidak mungkin terjadi fase-fase bulan. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.